Pernahkah kita merasa bahwa kalender gereja kita itu seperti melompat-lompat? Kita merayakan Yesus lahir di Natal, lalu tiba-tiba kita langsung lompat ke kematiannya di Jumat Agung. Seolah-olah hidup Yesus di antara Natal dan Paskah dianggap kurang penting. Hanya seperti jeda iklan sebelum masuk ke inti cerita. Padahal saudara, ada satu hari raya yang sering kita skip. Dan menariknya, hari raya ini umurnya lebih tua dari Natal. Hari itu disebut Epiphany. Gereja sudah merayakan Epiphany sejak abad kedua, jauh sebelum Natal yang baru mulai dirayakan di abad keempat. Apa itu Epiphany? Dalam kalender gereja atau liturgical calendar, masa Epiphany itu dimulai tanggal 6 Januari sampai Ash Wednesday atau Rabu Abu. Epiphany itu bisa diterjemahkan sebagai penyingkapan kemuliaan yang intens. Peristiwa apa yang menyingkap kemuliaan Kristus? Tentu seluruh hidup Kristus di dunia ini menyingkapkan kemuliaannya. Tetapi beberapa yang disorot secara terang benderang di sini. Pertama, kedatangan orang Majus. Ini menyatakan bahwa dia adalah terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya properti orang Israel secara lokal. Yang kedua, baptisan Yesus saat Bapa berseru, "Inilah anakku yang kukasihi." Di situ identitasnya sebagai anak Allah divalidasi langsung dari langit. Yang ketiga, mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur. Itu menyatakan bahwa dia berdaulat atas materi dan seluruh alam semesta. Dan yang keempat, transfigurasi. Puncaknya bahwa wajahnya itu bercahaya seperti matahari, itu menyingkapkan natur ilahinya yang murni. Setiap event ini menyingkap kemuliaan Kristus secara intens. Epiphany seperti panggung teater yang gelap, lalu tiba-tiba tirai terbuka dan lampu sorot menyala. Jika Natal adalah tentang Yesus yang lahir dalam kerendahan, maka Epiphany adalah penyingkapan tentang siapa sebenarnya bayi ini. Problem orang hari ini adalah apa yang disebut sebagai weak Christology atau Kristologi yang dangkal. Yesus hanya dilihat sebagai moral teacher, social activist, cheerleader, atau bahkan hanya sebagai asisten pribadi. Dengan kata lain, budaya kita menginginkan Yesus yang manageable dan aman. Tapi saudara, jika kita melihat Alkitab, sebuah epiphany atau perjumpaan dengan Allah yang sejati itu tidaklah pernah aman. Misalnya dalam Markus 4, Yesus menenangkan badai. Lalu dia bertanya, "Mengapa kamu begitu takut?" Pertanyaan Yesus ini menyeratkan satu hal, bahwa pemikiran pengikut Yesus, pemikiran para murid itu salah. Yesus seolah berkata, "Aku mengizinkan orang yang kukasihi melewati badai." Sehingga tidak ada alasan untuk kita panik. Tapi perhatikan reaksi murid-murid setelah badai reda. Markus mencatat, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini?" Sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya. Nah, ini aneh. Mengapa mereka lebih ketakutan di saat badai sudah tenang? Jawabannya adalah karena Yesus dan badai sama-sama unmanageable. Sama-sama tidak aman. Badai memiliki kekuatan yang besar, para murid tidak bisa mengendalikannya. Tapi Yesus, dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Jadi para murid lebih tidak punya kendali atas dia. Yesus itu lebih unmanageable. Epiphany adalah gangguan yang traumatis sebetulnya. Setiap kali kemuliaan Allah menerobos masuk, manusia tidak pernah bertepuk tangan. Manusia akan tersungkur. Mereka akan gemetar. Karena fondasi diri mereka itu dibongkar oleh kemuliaan Allah. Mereka sadar Yesus itu ancaman bagi otonomi mereka. Mereka tidak bisa berkolaborasi dengan Yesus. Mereka hanya bisa menyerah kepada Yesus. Saudara, jika Tuhan yang kita percaya selama ini selalu menyetujui kita, tidak pernah menyinggung kita, kemungkinan besar itu bukan Tuhan. Saint Augustine berkata, "Si comprehendus non est Deus. If you understand, it is not God." Kalau kita katakan kita mengerti, berarti itu bukan Tuhan. Epiphany atau penyingkapan kemuliaan Allah yang intens ini dinyatakan satu persatu selama Yesus hidup. Mungkin kita bertanya, kenapa harus bertahap? Kenapa Allah tidak langsung saja show off sekaligus kemuliaannya? Jawabannya sederhana, kita tidak akan tahan.
Dalam kitab Keluaran, Allah berkata, tidak ada orang yang melihat aku dapat hidup. Kemuliaan Allah yang murni akan menghancurkan pendosa seperti kita. Maka kita perlu perantara, perlu Kristus. Dan kemuliaan itu harus dibuka secara perlahan. Tapi ingat, Epiphany memang berhenti di peristiwa transfigurasi. Namun itu bukan puncak kemuliaan Yesus. Puncak kemuliaan Yesus secara paradoks dinyatakan di atas kayu salib. Seperti kata Rasul Paulus di Galatia 6, aku sekali-kali tidak mau bermegah atau bermulia selain di dalam salib Kristus. Koneksi antara kemuliaan dan penderitaan ini itu sudah ada sejak awal Epiphany. Coba cek Injil Matius. Setelah orang Majus menyembah Yesus, apa yang terjadi? Kita tidak melihat pesta pora di sana. Kita melihat amukan dari Herodes. Kita melihat pembantaian anak-anak di Bethlehem. Artinya apa? Kemuliaan Kristus itu dinyatakan bukan dengan lari dari kegelapan dunia, melainkan dengan masuk ke dalamnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut salib sebagai momen dia dimuliakan. Ini sebenarnya kontraintuitif. Bagaimana mungkin eksekusi berdarah disebut kemuliaan? Jawabannya adalah karena di atas kayu salib, dua hal yang paling kita butuhkan itu bertemu. Pertama, kita melihat teror keadilan Allah, bahwa dosa memang harus dihukum. Dan yang kedua, kita melihat keindahan kasih Allah, bahwa dia mengambil hukuman itu bagi kita. Allah yang berdaulat, yang unmanageable itu, rela menjadi manageable dan mati di tangan para musuhnya. Sang pemberi hidup rela kehilangan nyawanya. Allah kita itu memang menakutkan, tetapi sekaligus menarik hati kita untuk menghasratinya. Kekuasaan belaka hanya akan menuntut ketaatan, tapi kekuasaan dan keindahan kasih Tuhan itu menuntut adorasi atau pemujaan. Jadi bagaimana kita meresponi Epiphany di zaman kita ini? Salah satunya, belajarlah dari orang Majus. Mereka adalah astronom, ilmuwan, filsuf. Mereka mewakili kerinduan intelektual manusia akan kebenaran. Perhatikan ini baik-baik. Mereka datang kepada Kristus bukan dengan membuang ilmu mereka atau sains mereka. Justru melalui sains mereka lah yang menuntun mereka kepada Kristus. Ini teguran bagi kita yang sering memisahkan antara iman dan akal budi. Orang Majus mengajarkan bahwa segala kebenaran di alam semesta ujung-ujungnya harus menuntun kepada Sang Pencipta. Maka milikilah disiplin seorang reporter. Orang Majus menghabiskan hidup mereka mengamati langit. Pekerjaan yang membosankan, repetitif, hanya untuk peka menangkap tanda. Mereka tidak melihat ke dalam hati mereka untuk mencari petunjuk. Mereka melihat keluar, ke atas. Di era self-love hari ini, di era yang berkata ikutilah kata hatimu, Epiphany mengajarkan sebaliknya. Epiphany mengajarkan berhentilah mencoba memanufaktur pengalaman rohani buatan diri sendiri. Sebaliknya, latihlah mata kita. Lihatlah penyingkapan kemuliaan Allah dalam hal-hal yang ordinary di sekitar kita. Tugas kita hanyalah seperti seorang reporter, melaporkan cahaya yang memang sudah ada di sana tanpa dimanipulasi. Seorang bernama Malcolm Muggeridge. Dia adalah seorang jurnalis Inggris yang brilian, tajam, tapi sangat sinis. Dia pernah menjadi koresponden di Moskow era Stalin. Di sana dia melihat utopia yang tanpa Tuhan. Utopia yang berujung kepada ladang pembantaian. Every tyrant in history has said that he wants power to do good to his fellows. But don't you think that the necessary thing is to check and stop people having power? I hate government. Yes. I hate power. Yes. I think that man's existence, insofar as he achieves anything, Yes. is to resist power, Yes. to minimize Yes. power, to devise systems of society in which power is the least exerted. Di tahun 60-an, Muggeridge sudah sangat kaya dan terkenal, tapi jiwanya begitu hampa. Dia bahkan menyebut dirinya seperti gargoyle, patung yang menyeramkan yang cuma bisa menertawakan hidup dari atas gedung. Bagi dia, kekudusan itu omong kosong.
Sampai tahun 1969, BBC mengirim dia ke Kalkuta, India. Tugasnya adalah meliput seorang biarawati kecil dari Albania yang bernama Mother Teresa. Magritte berangkat dengan skeptis. Paling ini cuma pekerja sosial biasa, dia pikir. Tapi saudara, apa yang dia temukan di sana adalah sebuah epiphany, sebuah interupsi ilahi. That's a very beautiful thing. So, Mother, this love that you show here, you're seeing Jesus Christ in this misshapen, undernourished little kid. You're seeing the Lord in there. Ada satu momen ketika mereka sedang syuting di Home for the Dying atau Rumah Bagi Sekarat. Tempat itu sangat berbau kematian, gelap dan kusam. Kameramen BBC mengatakan bahwa mustahil kita bisa merekam di sini. Terlalu gelap. Tapi Magritte berkata untuk tetaplah rekam. Dan saat mereka kembali ke London dan film itu diproses, para kru teknis itu kaget setengah mati. Rekaman dari ruangan gelap itu justru menyatakan cahaya yang begitu indah. Cahaya yang sangat lembut, misterius, dan tidak masuk akal secara teknis. Dan kru mencoba mencari alasan logis, mengatakan ini filmnya baru dan sebagainya. Tapi Magritte yang lebih senior itu tahu sebetulnya apa yang terjadi di sana. Dia tahu apa yang dia lihat. Dia sadar itu adalah bukti fisik realitas spiritual. Cahaya Kristus di tengah kegelapan. Pria yang tadinya mengejek segala sesuatu, sekarang hatinya hancur. Dia sadar, sementara dia sibuk menganalisa dunia dari menara yang sangat jauh, sekarang dia melihat ada wanita kecil ini justru turun ke selokan mengasihi dunia dari dekat. Magritte sadar dia tidak bisa sekedar meliput lalu pulang. Dia harus berpindah posisi. Akhirnya dia berlutut dan menerima Kristus. Di usia 79 tahun dia berkata, saya merasa seperti orang yang akhirnya pulang ke rumah. Saudara sekalian, itulah yang dilakukan Epiphany. Epiphany bukan sekedar memberikan kita pengetahuan yang baru. Epiphany memberi kita hidup yang baru. Pilihannya sekarang ada pada kita. Kita bisa tetap menjadi pengamat yang sinis di luar sana, atau kita menjadi reporter yang melihat terang itu. Mari kita memberitakan kemuliaan Kristus. Happy Epiphany.